Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat sejahtera untuk anak-anakku semua yang sulih dan soleha. Apa kabarnya anak-anak kelas 4B? Baik, alhamdulillah, luar biasa. Semuanya kita dalam keadaan sehat walafiat. Oke, hari ini hari Senin, tanggal 19 Oktober 2020, kita berjumpa lagi dalam pembelajaran jarak jauh. Semoga kalian semua tetap semangat belajar di rumah. Baik anak-anak, sebelum kita mulai belajar, sebaiknya kita harus berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar kegiatan belajar di pagi hari ini berjalan dengan baik. Juga persiapkan buku-buku kalian, terutama buku tematik, tema 4C, dan juga alat-alat tulisnya. Oke anak-anak ya, kita langsung saja ya. Hari ini pelajaran kita yaitu tematik tema 4C. Peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 1, pembelajaran 5 dan 6. Kalian bisa membuka buku halaman 28. Pembelajaran 5. Oke. Kita akan mengamati. Di sini ada 2 buah tumbuhan, yaitu tumbuhan apa ini anak-anak? Apel ya, apel dan tumbuhan jagung ya. Jadi 2 tumbuhan ini berbeda tempat tumbuhnya ya. Kalau apel ya, di lingkungan manakah apel tumbuh? Nah, dijawab di sini. Apel tumbuh di dataran tinggi. Sedangkan jagung ya, di lingkungan manakah jagung tumbuh? Jagung tumbuh di dataran rendah, sama dengan tumbuhan padi. Oke, kita lanjutkan. Mengidentifikasi kondisi lingkungan dan pemanfaatannya. Ini gambar apa nih? Ini padi. Setelah padi panen, ditaruh di sini untuk dikeringkan. Kalau ini gambar terasering ya, ini sawah yang berada di lereng-lereng gunung. Ya, dibuatnya lah seperti ini, namanya sengkedan atau terasering. Oke, kita lanjutkan. Nah, salah satu contoh sumber daya alam tanaman. Nah, tanaman ada yang tumbuh di dataran tinggi dan ada juga yang tumbuh dengan baik di dataran rendah. Ya. Kalau ini bunga, ya. Bunga ini biasanya hidupnya di dataran tinggi. Nah, tanaman yang tumbuh di dataran tinggi dan rendah. Pertama contohnya adalah padi. Ya. Padi, tanaman padi tumbuh di dataran tinggi dan dataran rendah di daerah yang beriklim tropis yang banyak turun hujan. Tanah yang cocok untuk tanaman padi adalah tanah yang mengandung banyak humus dan pengairan yang cukup. Tanah yang banyak mengandung humus adalah tanah yang subur dan pengairannya cukup. Biasanya menggunakan irigasi, yaitu air sungai yang dialirkan ke sawah. Nah, ini gambar orang sedang membajak anak-anak ya, untuk menggemburkan tanahnya. Oke, lanjut. Pada awal masa tanam, tanaman padi harus digenangi air, harus banyak air seperti ini. Ini Pak Tani sedang menanam padi. Tanaman padi harus ditanam di lahan terbuka
karena membutuhkan cahaya matahari. Padi juga dapat ditanam di tanah yang miring atau lereng seperti ini. Ya, bisa juga ditanam di lereng, namanya sengkedan ini. Sawah bertingkat yang terdapat di lereng disebut sengkedan atau teras ring. Oke, lanjut. Yang kedua itu teh. Tanaman teh tumbuh di daerah tropis dan subtropis dengan curah hujan yang tinggi. Nah, ini tanaman tehnya anak-anak ya. Makin ketinggi makin baik hasilnya. Oke, lanjut. Tanah yang cocok untuk tanaman teh adalah tanah yang mengandung humus, tanah yang subur. Berbeda dengan padi, teh tidak memerlukan banyak air saat awal tanam. Ya, jadi kalau teh tidak banyak air, tapi kalau padi harus ada airnya. Itu perbedaannya. Semakin tinggi daerah penanaman teh, ya, semakin tinggi pula kualitas teh yang dihasilkan. Jadi semakin bagus hasilnya. Oke, sekarang kita lanjutkan mengapresiasi karya seni kolase. Nah, atau penilaian. Jadi hasil karya seni dapat diapresiasi atau dinilai melalui, ya, penilaiannya melalui apa? Bisa melalui pameran, ya, penilaian antar teman, ya. Dalam memberikan apresiasi atau penilaian terhadap karya seni, kamu harus memberikan pendapatmu sesuai dengan karya tulis yang dibuat. Jadi kamu harus menilai hasil karya teman kamu, biasanya melalui pameran, ya. Nah, contoh apresiasi hasil karya kolase. Jadi contoh penilaiannya. Nah, karya kolase ini bagus dan indah. Nah, ini contohnya. Contoh penilaiannya begitu. Karya kolase ini bagus dan indah. Nah, menurut saya kolase ini akan lebih baik jika ditambahkan bunga-bunga kering. Nah, ini contoh cara mengapresiasi atau cara menilai hasil karya teman. Oke, sekarang kita sampai ke pembelajaran 6, yaitu pada halaman 34. Halaman 34. Ya, kamu nanti bisa baca sendiri. Ya. Untuk menjaga kesehatan, kita dapat melakukan olahraga secara teratur. Saat olahraga, kita juga harus memperhatikan tanaman di sekitar kita. Kita tidak boleh menginjak tanaman. Tidak menginjak tanaman itu juga merupakan salah satu kewajiban kita terhadap tanaman. Ya, jadi kalau kalian bermain di taman, nah itu banyak tanaman, ya. Kamu boleh berolahraga, boleh bermain, tapi tidak boleh menginjak rumput atau tanaman yang lain, ya. Karena kalau kamu menginjak tanaman di sekitarnya berarti tidak menjalankan kewajiban terhadap tanaman atau tumbuhan. Oke, kita lanjutkan. Mempersiapkan daftar pertanyaan untuk wawancara. Wawancara itu paling sedikit 2 orang, ya. Paling sedikit 2 orang. Hal yang diperlukan atau diperhatikan sebelum wawancara. Pertama adalah pilihlah narasumber sesuai topik. Narasumber itu apa, Nana? Orang yang memberikan informasi, ya. Tentunya orang yang ahli, ya. Kita pilih narasumber yang sesuai topiknya. Kedua, buatlah janji pertemuan dengan narasumber. Janjian dulu,
kepada orangnya, kepada orang yang memberikan informasi atau narasumbernya. Ketiga, persiapkan daftar pertanyaan ya, supaya nanti dalam pertanyaan kamu enak bertanya apa sesuai dengan topiknya. Keempat, berlatihlah sebelum wawancara agar lebih paham. Yang kelima, berpakaianlah yang rapi dan sopan. Nah, ini yang harus kamu perhatikan sebelum mengadakan wawancara ya. Pilih narasumber sesuai topik, buat perjanjian, persiapkan daftar pertanyaan. Kalian berlatih dulu sebelum wawancara dan juga menggunakan pakaian yang rapi dan sopan. Oke, lanjut. Hal yang perlu diperhatikan saat wawancara. Jadi saat kita sedang mengadakan wawancara dengan narasumber. Yaitu pertama, perkenalkan diri. Kedua, mulai dengan pertanyaan yang ringan dulu. Ketiga, mengarahkan pembicaraan pada topik wawancara. Yang keempat, gunakan panggilan yang tepat dan sopan. Panggilan yang tepat dan sopan, Bapak atau Ibu dan sebagainya. Kelima, catat atau rekamlah pembicaraan pada saat wawancara. Keenam, hindari menyela penjelasan narasumber. Jadi jangan sampai kamu menyela dengan narasumber. Ketujuh, hindari pertanyaan yang berbelit-belit. Kedelapan, catat informasi penting saja. Catat informasi yang penting saja. Nah, inilah hal-hal yang perlu diperhatikan saat wawancara. Pertama, kenalkan diri dulu, ya. Nama kamu siapa dan lain-lain. Oke, kita lanjutkan. Hal yang perlu diperhatikan setelah wawancara. Jadi kalau kamu sudah selesai wawancara dengan narasumber, apa yang kamu perhatikan? Nah, ucapkan terima kasih. Kedua, meminta maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Ketiga, mohon diri dengan sopan. Ya, itu yang kamu perhatikan setelah kalian wawancara dengan narasumber. Nah, sekarang kita menjelaskan hak dan kewajiban dalam merawat tanaman. Ya, kita juga punya hak, juga punya kewajiban kepada tanaman. Ya kan? Minggu yang lalu juga sudah Bu Guru jelaskan hak kita apa. Ya, mendapat udara segar, ya, kita dapat menikmati dan sebagainya. Tapi kita juga mempunyai kewajiban merawat tanaman. Merawatnya bagaimana? Ya, memberi air, memberi pupuk, menghilangkan hama, tidak merusak tanaman. Nah, itu ada contoh-contoh kewajiban kita terhadap tanaman. Nah, kita memiliki hak dan memiliki kewajiban terhadap lingkungan sekitar. Hak dan kewajiban harus dijalankan dengan seimbang. Hak dan kewajiban yang dijalankan seimbang itu membuat hidup kita menjadi aman dan damai. Nah, ini hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Nih contohnya, misalnya saat menanam dan merawat tumbuhan, kita memiliki kewajiban untuk merawatnya agar tidak layu dan mati. Bagaimana supaya tanaman itu tidak layu dan mati? Ya, kita rawat. Seperti yang sudah Bu Guru jelaskan, ya, diberi air atau disirami,
diberi pupuk. Kalau ada hama, kita basmi hamanya, ya. Kita tidak boleh merusak tanaman di sekitarnya, ya. Sehingga tumbuhan itu akan tumbuh dengan baik. Nah, kalau kita sudah merapat, pasti kita akan mendapatkan hak. Nah, setelah itu kita memperoleh hak untuk menikmati buah yang dihasilkan oleh tumbuhan, ya. Menikmati udara yang sejuk. Nah, seperti ini. Ini sedang menikmati nih, ya, menikmati makan buah semangka. Ini menikmati, ya. Nah, seperti itu, ya. Jadi kita dapat menikmati makanan yang dihasilkan tumbuhan dan juga dapat menikmati udara yang segar karena tumbuhan itu dapat menghasilkan oksigen atau udara yang segar yang dimanfaatkan oleh kita semua makhluk hidup untuk bernapas. Baik, itulah penjelasan dari Bu Guru. Semoga bermanfaat. Terima kasih, selamat belajar semuanya.